semuanya, pernah nggak sih kalian dengar kalau akuntansi itu capek nulis? Nah sekarang mulai dari buku besar, neraca saldo, sampai laporan keuangan bisa langsung jadi secara otomatis di aplikasi Mayop. Di video kali ini kami akan berbagi tutorial pengoperasian awal aplikasi Mayop. Nah jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe ya. Kita langsung aja ke tutorial. Jadi yang pertama kita lakukan adalah membuka aplikasi Mayop. Kemudian ini adalah jendela utama dari aplikasi Mayop. Open untuk membuka file Mayop yang pernah kita buat sebelumnya. Clear untuk membuat file Mayop baru. Explore untuk membuka file contoh yang telah disediakan oleh Mayop. What's new untuk melihat fitur baru yang ada di Mayop. Exit untuk menutup aplikasi Mayop. Kita akan membuat file baru, jadi kita pilih yang create. Ini adalah introduction dari aplikasi Mayopnya. Company information, serial number-nya bisa kita kosongkan. Company name kita isi dengan PT yang akan kita kerjakan. Kemudian alamatnya kita isi dengan alamat dari PT yang kita kerjakan. Nomor teleponnya kita isi dengan nomor telepon PT tersebut. Nomor fax-nya kita isi dengan nomor fax dari PT tersebut. Email address kita isi dari email PT yang kita kerjakan. Kemudian ini current financial year adalah tahun berjalannya transaksi. Di PT yang kita kerjakan itu adalah tahun 2019. Last month of financial year kita isi dengan Desember. Kemudian conversion month adalah bulan berjalan transaksi, kita isi dengan bulan Desember. Number of accounting periods biasanya kita pakai yang 12. Kemudian ini untuk memastikan data yang kita masukkan ke company information tadi. Kemudian account list, kita pilih yang ketiga. I would like to build my own account list once I begin using Mayop accounting. Kita next, kita change, PT Tirtaro, kita buat file baru. Tipe filenya adalah Mayop data atau MEO. Kita set, kemudian kita next. Kemudian ini adalah kita pilih yang command center. Nah, ini adalah tampilan aplikasi Mayop setelah mengisi identitas perusahaan sebelumnya. Kemudian kita akan masuk ke langkah-langkah persiapan awal sebelum memulai transaksi di Mayop yang pertama, yaitu membuat account list. Account list itu daftar akun-akun yang akan kita gunakan untuk transaksi perusahaan yang akan kita kerjakan dengan program Mayop ini. Untuk membuat account list, pertama kita ke menu account, lalu pilih account list. Kalau dalam pengerjaan siklus akuntansi secara manual, biasanya ada 8 tipe akun, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan atau penjualan, harga pokok penjualan, beban usaha, pendapatan luar usaha, dan beban di luar usaha. Sedangkan dalam program Mayop ada 16 tipe akun, yaitu bank, account receivable, other current asset, fixed asset, other asset, credit card, account payable, other current liability, long term liability, other liability, equity, income, cost of sales, expense, other income, dan other expense. Nah, tipe-tipe akun tadi digolongkan ke dalam sini. Kita akan mulai dari golongan yang pertama, yaitu akun aset atau yang biasa kita kenal dengan sebutan harta. Di sini ada header account dan detail account. Header account adalah akun yang tidak dapat diisi saldonya, sedangkan detail account bisa diisi saldonya dan akan digunakan untuk menjurnal nanti. Di sini sudah ada beberapa akun bawaan dari aplikasi Mayop, tetapi ada 2 akun yang akan kita gunakan, yaitu general check account dan tab debtors. Sebagai contohnya, kita menggunakan siklus akuntansi perusahaan PT Tirta RO, general check account. Kita ubah nomor akunnya sesuai dengan daftar akun di sini. Namanya diubah menjadi cash in bank. Kemudian oke. Sama halnya dengan trade debtors, kita ubah sesuai dengan daftar akun. Oh iya, akun aset itu biasanya diawali dengan angka 1. Kemudian jangan lupa untuk membuat header account dengan pilih new, lalu pilih header account, tulis nomor akunnya, kemudian ketikkan namanya. Oke. Kemudian untuk akun-akun lainnya dapat kita buat dengan pilih new,
tapi kali ini kita pilih detail account, kemudian isi nomor akunnya. Seperti contohnya kita membuat akun petty cash, lalu pilih tipe akunnya sesuai dengan tipe akun yang tadi ada 16 akun. Petty cash tergolong ke dalam tipe akun bank, kemudian oke. Untuk header account yang tidak digunakan bisa kita hapus. Kemudian untuk akun-akun lain yang tidak kita gunakan bisa kita ubah nomor akunnya menjadi 999 dan seterusnya. Ini tujuannya agar akun-akun yang tidak kita pakai tidak mengganggu ketika kita melakukan transaksi. Setelah semua akun-akun aset kita buat, kita bisa down satu persatu akunnya agar terlihat lebih rapi. Lanjut ke akun nomor 2, yaitu liabilities. Liabilities adalah kewajiban. Sesuai dengan namanya, ini adalah kewajiban-kewajiban perusahaan yang harus dilunasi atau yang biasa kita sebut dengan akun hutang. Seperti biasa, kita buat dulu header account-nya. Kemudian hapus header account yang tidak digunakan. Di sini ada 3 akun yang bisa digunakan, yaitu trade creditors, GST collected, dan paid. Tetapi di siklus ini kita tidak menggunakan kedua ini. Trade creditors kita ubah sesuai daftar akun. Lalu untuk akun-akun selanjutnya kita buat seperti tadi. Untuk akun-akun yang tidak digunakan, kita ubah lagi nomor akunnya. Kemudian bisa kita down lagi di telekomnya. Yang ketiga ada equity. Equity itu terkait dengan akun-akun modal perusahaan. Di sini ada 3 akun bawaan, yaitu retained earnings, current earnings, dan historical balancing account. Retained earnings biasa digunakan untuk akun modal bagi jenis perusahaan seperti CV, toko, atau PD. Transaksi yang akan kita kerjakan ini jenis perusahaannya PT, jadi kita menggunakan nama akun retained earnings. Kemudian current earnings digunakan untuk income summary. Untuk historical balancing account tidak usah diapa-apakan, akun ini saldonya harus selalu 0. Kemudian tambahkan akun-akun yang belum ada. Selanjutnya akun nomor 4, yaitu income. Di sini tidak ada akun bawaan, jadi semua akun kita buat. Kemudian ada cost of sales, semua akunnya juga dibuat sendiri. Kemudian ada expense atau beban-beban usaha. Di sini ada 2 akun bawaan. Kita bisa pakai wages and salaries, tinggal kita ganti nomor akunnya saja. Lalu untuk akun ini kita ganti nomor akunnya. Selebihnya kita buat akun baru. Lalu ada other income, akunnya juga dibuat baru semua.
Begitu juga dengan other expense, kita buat baru semua akunnya. Nah, setelah selesai membuat semua daftar akunnya, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu Oke, selanjutnya kita akan mengisi saldo awal akun. Pertama kita ke setup dulu, lalu ke balance, lalu kita pilih account opening balance. Ini ada akun-akun yang sudah kita buat tadi. Pertama kita akan mengisi saldo awal cash in bank. Lalu yang akun allowance ini perlu diminus karena akun allowance ini berada di kelompok aset yang saldo normalnya berada di debit, namun di neraca saldo berada di kredit, dan ini dimaksud dengan saldo tidak normal, jadi perlu diminus. Dan selanjutnya akun akumulasi depresiasi juga perlu diminus, sama halnya dengan allowance yang tadi, yang berada di kelompok aset yang saldo normalnya debit, namun di neraca saldo dia di kredit. Sama juga dengan akumulasi depresiasi office equipment. Selanjutnya account payable, ini masuk akun liability, kelompok akun liability. Lalu selanjutnya common stock di kelompok akun equity. Selanjutnya kelompok akun income, yaitu pertama itu sales of merchandise. Berikutnya sales discount ini perlu diminus karena sales discount ini semua termasuk kelompok akun income yang saldo normalnya berada di kredit, namun di neraca saldo ini berada di debit, jadi dianggap saldo tidak normal dan perlu diminus. Sama halnya juga dengan sales return, juga perlu diminus. Sekarang kita akan mengisi di bagian kelompok akun cost of sales. Pertama, cost of goods sold. Akun purchase discount ini perlu diminus juga karena kelompok akun cost of sales ini saldo normalnya berada di debit, namun purchase discount ini berada di bagian kredit, artinya ini saldo ini tidak normal, jadi perlu diminus. Yang terakhir ini other expense. Oke, kalau di sini amount left to be allocated ini 0, berarti ini artinya kita masukkan saldo awalnya sudah seimbang yang sudah benar. Kalau misalnya ada angka berarti masih belum seimbang dan perlu dicari lagi, takutnya ada salah memasukkan angka atau apa. Kita okekan saja. Berikutnya kita akan masuk ke kode pajak. Kita pertama ke list, lalu pilih tax code. Sini ada tax code. Jika ingin membuat yang baru, pilih saja new. Oke. Dan karakter, paling banyak karakter di kode pajak ini adalah 3 karakter. Maka sekarang saya akan mengganti GST ini menjadi PPN. Okekan saja.
Ini akunnya ini tidak perlu diganti ya. Ini juga tidak perlu. Ini akunnya bilang get account for tax collected. Ini kita isi fade out, sedangkan di sini tax paid kita isi fade in. Nah, oke kan? Sudah ini PPN, oke kita close. Kemudian kita akan membuat kartu hutang dan kartu piutang. Kita ke card file, terus card list, kita new. Kemudian name-nya kita isi dengan nama PT, customer kita. Ini kita isi dengan ini. Ini kita isi dengan alamatnya. Ini kita isi dengan kota. Country-nya kita isi Indonesia. Bagian sini kalau misalnya dia di soal mencantumkan nomor telepon, kita isi, kalau tidak kita skip atau kita lewatkan. Kemudian kita ke selling details. Ini tax code-nya kita ganti PPN, flat tax code-nya kita juga ganti PPN, pajak pertambahan nilai. Payment is due-nya kita ganti dengan in a given of days, ini selalu dipakai. Kemudian discount days, kita bisa lihat dari terminnya adalah 2/10 and per 30. Jadi discount days-nya itu 10 hari, balance due days-nya 30 hari. Discount for early payment itu kita lihat dari termin juga, ini dari termin 2/10, berarti kita akan mendapat potongan 2% kalau kita membayar barang yang kita jual dalam rentang waktu 10 hari ini. Kemudian kita oke. Kita new lagi ke customer kedua. Kemudian kita buat yang keempat, yaitu penjualan tunai. Nah, untuk penjualan tunai, ini bisa kita kosongkan karena tidak dicantumkan di soal. Country-nya pasti Indonesia. Ini PPN. Yang payment is due ini kita kalau untuk penjualan tunai tidak menggunakan in a given of days, melainkan COD, cash on delivery, seperti ini. Terus kita oke. Kartu hutang itu kita buat yang supplier. Jadi nama supplier pertama kita adalah PT Advance. Sama seperti tadi, kita isi profilnya terlebih dahulu. Kemudian alamatnya. Kalau untuk customer itu selling details, untuk supplier itu buying details. Ini sama PPN. Ini in a given of days karena dia itu bukan penjualan tunai. Discount days-nya di sini terminnya ditulis 2/10 and per 30, jadi sama seperti tadi. Discount for early payment itu 2% karena 2/10 and per 30. Kemudian kemudian yang kedua itu tax code, flag tax code-nya juga PPN. Kemudian kita ke isi saldo awal di setup, balance, customer balance. Kita buka dari PT yang pertama yaitu PT Sinar Dunia, kita add cell. Kemudian ini invoice-nya kita isi nomor faktur yang tertera di soal kita. Apabila tidak ada, itu akan auto dari mayupnya. Terus tanggalnya itu kita isi dengan tanggal yang tertera di soal. Ini saldo awal dagang, terus kita isi saldonya 281.050. Tax code ketika mengisi saldo awal itu NT ya. Card. Kemudian untuk mengisi saldo awal supplier kita ke setup, balance, supplier balance, kemudian PT Advance, add cash. Kemudian sama seperti pengisian saldo awal piutang tadi, ini kita akan mengisi saldo awal hutang dagang. Ini. Kemudian kita ke PT yang kedua, PT supplier yang kedua kita.
Rp56. Sini adalah enter. Kemudian kita record. Oke. Jadi setelah kita melakukan pengisian saldo awal, kita akan melakukan link account. Nah, di MyUp ini ada 3 link account yang harus kita isi. Kita pertama-tama buka setup, lalu pilih link account. Nah, di link account ini ada accounts and banking accounts, sales accounts, dan purchases accounts. Pertama kita harus isi accounts and banking accounts. Nah, di sini harus diperhatikan ada bank accounts for undeposited funds. Nah, jika perusahaan menggunakan undeposited fund, maka kita tetap harus menggunakan akun undeposited fund. Jika tidak, maka kita harus menggantinya dengan cash in bank. Oke, sudah selesai. Lalu kita lanjut lagi dengan setup bank account, sales account. Nah, di sini ada asset account for tracking receivable, itu menggunakan account receivable, dan bank account for customer receipts kita menggunakan cash in bank. Di sini ada I charge freight on sales, itu artinya kita membayar beban angkut untuk penjualan. Lalu di sini ada I track deposits collected from customers, itu artinya kita menerima pembayaran di awal. Lalu I give discount for early payment, artinya perusahaan memberikan diskon untuk pembayaran lebih awal sesuai dengan termin. Dan terakhir I assess charge for late payment, itu artinya saya memberikan denda untuk pembayaran yang telat. Sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Dan di perusahaan Tirtaro, kita hanya memberikan diskon untuk pembayaran awal. Kita centang, kemudian kita isi expense or cost of sales account for discounts-nya dengan sales discount. Oke, habis itu oke lagi. Setelah ini kita akan melanjutkan dengan melakukan link account untuk purchase accounts. Nah, di purchase account ini adalah liability account for tracking payables, itu menggunakan account payables, bank accounts for paying bills, kita menggunakan cash in bank. Di sini ada I can receive items without a supplier bill, itu artinya saya bisa mendapatkan barang tanpa adanya faktur. Kemudian di sini I pay freight on forecast, artinya saya membayar beban angkut untuk pembelian. Lalu I track deposit paid to supplier, artinya saya membayar DP ke supplier atau pembayaran awal. I take discounts for early payment, artinya saya menerima diskon jika saya melakukan pembayaran lebih awal. Lalu I pay charge for late payment, artinya saya membayar denda untuk pembayaran hutang yang telat. Nah, di sini kita menggunakan I take discount for early payment. Kita centang. Kemudian kita isi expense or contract account for discount-nya dengan purchase discount. Purchase account. Kemudian oke. Nah, sudah selesai dengan link account-nya, kita akan lanjut ke inventory. Di inventory kita harus membuat item list. Kita pilih item list, kemudian pilih new. Nah, item number sesuaikan dengan keperluan. Kita lihat soalnya. Di sini ada Aquatech. Kita isi dengan Aquatech. Kemudian name kita isi dengan Advanced RO Aquatech WS 8817. Advanced RO Aquatech WS 8817. Nah, kemudian kita centang I buy, I sell, dan I inventory. Kenapa? Karena kita membeli persediaan barang dagang ini, item ini, kemudian kita menyimpannya, lalu kita menjualnya. Nah, cost of sales account-nya kita isi dengan cost of goods sold. Kemudian income account for tracking sales kita isi dengan sales of merchandise. Dan asset account for item inventory kita isi dengan merchandise inventory. Sudah, kemudian kita pindah ke buying details. Nah, di buying details ini ada standard cost. Standard cost-nya kita isi dengan harga beli. Harga belinya di sini untuk Advanced RO Aquatech adalah 3.888.000. Kita isi ke MyUp-nya. 3.888.000. Kemudian buying unit of measure-nya kita isi dengan unit. Dan number of item per buying unit-nya adalah 1. Kemudian tax code when bought, artinya pajak saat membelinya kita menggunakan PPN. Sudah selesai di buying details, kita pindah ke selling details. Nah, di selling details-nya ini kita isi best selling price-nya dengan harga jualnya. Di sini harga jualnya untuk Advanced RO Aquatech kita menjualnya dengan harga 7.200. 7.200. Setelah itu selling unit of measure-nya kita isi dengan unit, dan number of item per selling unit-nya tetap 1. Tax code when sold, artinya
pajak saat kita menjualnya, kita menggunakan WPN. Sudah selesai untuk Advance RO Aquatech WS 8817. Di sini kita bisa pilih ignore all atau cancel. Di sini saya pilih ignore all. Sudah, kemudian kalian bisa menambahkan Nurisu, Ken Sigma 1 dan Ken Sigma 2 seperti Aquatech. Nah, kita kan sudah selesai dengan persediaan barang dagangnya. Sekarang kita lanjut ke daftar jasa reparasi. Kok jasa reparasi masuk ke item list sih? Nah, jasa reparasi masuk ke item list karena ini juga merupakan pendapatan kita. Bedanya dengan persediaan barang dagang adalah di bagian account untuk salesnya. Pertama kita pilih new, lalu pilih item numbernya kita sesuaikan, yaitu serve strip 1. Serve strip 1. Name-nya kita gunakan reparasi RO Advance. Reparasi RO Advance. Kemudian I sell this item. Kita hanya centang ini. Kenapa? Karena kita hanya menjualnya, kita tidak membeli atau menyimpan jasa, ya kan? Kemudian kita ganti income account for tracking salesnya dari sales of merchandise ke service income, karena ini merupakan pendapatan jasa. Kemudian kita pilih selling details. Kita lihat best selling price-nya, kita sesuaikan dengan soal. Di sini tertera 300.000. Kemudian tax cost when sold-nya tetap PPN-nya. Nah, setelah selesai dengan item list, kita harus memasukkan on hand-nya, berapa banyak barang dagang yang ada di kita. Caranya adalah ke inventory, lalu adjust inventory. Tanggal yang kita masukkan di date ini adalah tanggal di awal bulan transaksi yang sedang diproses. Kemudian memonya kita isi dengan saldo awal, persediaan barang dagang. Kemudian item numbernya kita pilih Aquatech. Kuantitinya kita lihat di jumlah stok. Jumlah stok untuk Aquatech ada 20. Unit cost-nya kita isi dengan harga beli yaitu 3.888.000. 3.888.000. Account-nya kita isi dengan merchandise inventory. Oke, selesai, kita lanjut ke item selanjutnya yaitu Nurisu. Lakukan hal yang sama untuk ketiga item lainnya. Setelah selesai kita pilih record, dan yang kita adjust inventory-nya akan muncul di transaction journal. Jadi selanjutnya kita akan ke contoh transaksinya, yaitu transaksi tanggal 29 Desember 2019 dengan nomor faktur 232/F dan dengan termin 2/10 N/30, dan ini merupakan faktur penjualan, yaitu di mana PT Elkan menjual barang dagangnya ke kita, yaitu PT Kertaro. Jadi pertama-tama ke purchase, lalu enter purchase, lalu di sini kita pilih PT Elkan. Setelah itu ininya tidak usah dicentang ya, teks inklusifnya. Purchase-nya kita tulis dengan nomor fakturnya yaitu 232/F dan tanggalnya yaitu 29 Desember 2019. Jadi ini layoutnya itu item ya, seperti di contoh transaksinya, yaitu kita membeli barang dagang Ken Sigma 1 berjumlah 20 dan Ken Sigma 2 berjumlah 21. Di sini kita tulis 20 dan
Ini kita pilihkan Sigma 1. Ini harganya tetap ya, 4.592.000. Nah, di sini jumlahnya 21, dan Sigma 2 dan harganya 5.824. Sama ya. Dan di sini ada biaya pengiriman 4.282.880. Kita akan tulis di sini. Dan untuk lihat apakah itu sudah benar atau belum, kita cek lagi. Di sini teks atau pajaknya itu Rp21.842.688. Di sini juga sama, Rp21.842.688. Dan total piutang dagangnya adalah Rp240.269.568. Dan di sini juga sama ya. Berarti ini sudah benar, tinggal kita record. Ini 0 ya. Jadi cuman untuk mengerjakan contoh transaksi pembelian hanya segitu. Nah, sampai di sini aja video tentang tutorial menggunakan Mayop dan menyelesaikan transaksi pembelian. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton.